Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini aku Nadia Kusuma Arganingrum, nomor absen 21 dari kelas 11-9 akan membahas mengenai 4 cabang iman. Nah, apa aja sih? Langsung kita geser ke slide selanjutnya. Yang pertama adalah tentang menjaga kehormatan, yakni kemampuan menghindari hawa nafsu untuk berbuat negatif atau buruk, sehingga dapat menjaga harkat, martabat, harga diri, dan kehormatan diri, dengan kata lain, muruah atau aifah. Salah satu sabda Rasulullah SAW mengenai hal ini adalah "Wa may yasta'fif yu'affallah", yang artinya, dan siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Hadis riwayat Abu Daud. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari antara lain menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki, mempergunakan harta di jalan yang baik, serta mengurangi interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram. Pesan moralnya, apabila kita memang memerlukan interaksi dengan yang bukan mahram, kita harus menggunakan pakaian yang benar-benar menutup aurat dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas merupakan sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak mengharap sesuatu apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah mengenai hal ini adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus dan benar. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Nah, contoh penerapan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari ini seperti yang pertama, seseorang memberi sedekah dengan tujuan ingin agar badannya sehat, hartanya banyak, dan di akhirat nanti bisa masuk surga. Yang kedua, beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. Yang ketiga, beribadah tidak lagi didasari keinginan dunia maupun akhirat, melainkan didasari oleh rasa mahabbah atau cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pesan moralnya, dalam kita melakukan suatu perbuatan atau suatu kegiatan, niatkan hal itu hanya karena cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sikap malu. Malu adalah sifat atau perasaan seseorang yang timbul untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang tidak sesuai norma. Sabda Rasulullah SAW mengenai hal ini adalah An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa yu'atibu akhahu fil haya'i yaqulu innaka la tastahyi hatta ka'annahu yaqulu qad adarra bika, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahu fa innal haya'a minal iman, yang artinya dari Abdullah bin Umar, suatu saat Nabi Muhammad SAW bertemu seorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu. Bahkan lelaki tersebut mengatakan rasa malu telah membahayakanmu. Maka Rasulullah bersabda, berhentilah kamu mencela saudaramu karena malu adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh penerapan sikap malu antara lain yang pertama, malu apabila tidak melaksanakan perintah Allah seperti meninggalkan sholat, tidak berpuasa, tidak membayar zakat, dan lain sebagainya. Yang kedua, malu apabila tidak jujur pada diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, malu apabila tidak mampu menjaga kehormatan dan harga diri. Jadi, pesan moralnya, dengan kita memiliki sikap malu, maka kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak, apalagi yang menyangkut dengan orang lain. Yang terakhir kita akan membahas mengenai zuhud, yakni meninggalkan kemewahan duniawi dengan mengharap kebahagiaan akhirat untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah firman Allah mengenai zuhud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum
وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dari keridhoannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Untuk contoh penerapannya, antara lain yang pertama, gaya hidup minimalis. Yang kedua, menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik. Yang ketiga, menghindari perkumpulan dan acara yang tidak penting sehingga membuang waktu. Jadi, pesan moralnya, apabila ada waktu luang, maka jangan digunakan untuk menghadiri acara yang tidak penting. Maka gunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu tadi 4 cabang iman yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.